Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam kondisi yang sehat, bersemangat, dan tetap dimudahkan dalam segala urusan-urusannya. Alhamdulillah, hari ini saya senang sekali bisa hadir kembali menjumpai kebersamaan teman-teman semuanya masih di Mas Oji Channel, tempat berbagi motivasi dan inspirasi. Baik teman-teman semuanya, hari ini berbahagia sekali di kesempatan yang alhamdulillah penuh dengan kesyukuran saya masih bisa membersamai teman-teman karena dukungan dan juga support dari teman-teman semuanya. Hari ini kembali lagi kita ingin sharing tentang bagaimana kita selalu berpikir positif. Oke, banyak orang mungkin yang selalu berpikiran negatif terhadap sesuatu, padahal itu keliru. Sebenarnya kita menyikapi segala sesuatunya itu harus dibiasakan dengan cara berpikir positif. Nah, bagaimanakah cara agar kita bisa selalu mengusahakan untuk menghiasi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif? 5 cara bagaimana berpikir positif. Yuk kita simak bersama-sama. Tapi sebelumnya kita izinkan dulu intro yang mau lewat ini. Intronya lewat. Oke teman-teman, kita lanjutkan bagaimana agar kita selalu berpikir positif. Ini cara-caranya. Yang pertama, belajar untuk melawan pikiran-pikiran negatif. Nah, teman-teman sekalian, dalam definisi singkatnya, berpikir positif itu adalah cara atau pola pikir seseorang dalam menyikapi setiap kejadian itu dengan cara pandang yang lebih baik lagi. Artinya, dia melihat dari sudut pandang yang baik, bukan sudut pandang yang buruk. Itu definisi singkat berpikir positif. Nah, cara paling mendasar untuk bagaimana agar kita selalu berpikir positif, yaitu kita lawan dong pikiran-pikiran yang negatif itu. Setiap ada pikiran-pikiran yang kurang baik menghiasi hati kita, pikiran kita, nanti larinya ke hati. Jadi nanti menjadi penyakit hati. Maka tidak ada kata lain selain kita lawan pikiran-pikiran negatif itu supaya apa? Membiasakan diri untuk selalu melihat sisi yang lebih baik. Yang kita lawan adalah pikiran-pikiran negatif yang menghiasi pikiran-pikiran kita, baik tentang diri kita, orang lain, lingkungan kita, dan semua hal yang kita lihat sebagai sebuah kejadian ataupun apapun itu. Ya tentu saja ada sebuah ketidaknyamanan dalam diri kita ketika melihat sesuatu itu, berarti pikiran-pikiran kita sudah mulai negatif. Maka tidak ada kata lain, sekali lagi tidak ada kata lain bahwa pikiran-pikiran negatif itu harus kita lawan dan kita upayakan agar kita bisa melihat dari sisi yang lain yang lebih bijak lagi, bahwa semuanya itu tentu ada hal negatif dan positifnya. Maka kita ambil sisi positifnya saja. Ini yang harus kita lakukan agar dalam diri kita, dalam pikiran kita itu tidak ada lagi hiasan-hiasan pikiran yang negatif. Lawanlah pikiran-pikiran negatif dengan selalu berusaha untuk mengambil sisi baik, melihat dari sisi yang lebih baik. Maka dari itu, usir segala pikiran-pikiran yang negatif, lawan pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam otakmu. Itu teman. Yang kedua, cara bagaimana agar kita selalu berpikiran positif adalah selalu bersikap objektif. Nah teman-teman, sikap objektif itu yang seperti apa sih? Banyak yang bertanya bagaimana sih bersikap objektif itu. Nah, bersikap objektif ini adalah kita bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsi yang bisa diambil dari sudut pandang, bukan hanya sudut pandang kita. Objektif itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, sehingga tidak subjektif hanya satu arah saja. Caranya sangat sederhana sebenarnya. Bagaimana cara bersikap agar kita tetap menjadi orang yang objektif? Sederhana. Contoh yang kita bisa ambil caranya adalah ketika kita merespon setiap kejadian sesuatu, apabila ada sesuatu yang mungkin terjadi, timbul, yang ditimbulkan oleh baik internal maupun eksternal kita, coba bayangkan atau mungkin catat semua respon-respon yang terjadi, ya. Respon negatif yang akan kita keluarkan manakala ada kejadian atau ada sebuah sesuatu yang terjadi. Maka respon yang muncul, ya, baik itu positif dan negatif, itu kita tuangkan semua. Nah, kita bisa mengambil dari sudut pandang orang lain ketika kejadian ini muncul. Maka sudut pandangnya adalah sudut pandang objektif. Tidak lantas kita berpikiran negatif karena hanya melihat itu sebagai sudut pandang yang subjektif saja. Maka
berpikir atau bersikap objektif adalah cara yang terbaik bagaimana agar kita selalu berpikiran positif. Itu teman-teman. Jadi bayangkan saja bagaimana cara orang-orang melihat dari sudut pandang yang berbeda, mungkin berbeda dengan diri kita. Jadi kita lebih objektif. Nah, memang ini berat, memang ini sulit, tapi tidak ada salahnya dicoba teman-teman semuanya. Kita tetap harus berpikiran positif dengan cara bersikap objektif. Yang ketiga, agar kita selalu berpikiran positif adalah teman-teman, kita harus selalu melatih diri kita untuk tertawa dan tersenyum. Nah, ini kayaknya sepele ya, tapi betul nggak sih tertawa dan tersenyum itu bisa merubah pikiran-pikiran negatif kita menjadi lebih positif lagi? Dicoba aja teman-teman. Mungkin banyak orang yang sulit sekali untuk bisa tertawa ataupun senyum saja sulit, tetapi ayo bareng-bareng kita latih untuk diri kita ya, selalu bisa melatih diri bisa lebih mudah tertawa tersenyum dalam setiap kejadian. Bukan lantas kita senyum-senyum sendiri, tertawa-tertawa sendiri, enggak gitu ya. Setiap ada respon yang muncul ya, mungkin bertemu dengan orang, berkomunikasi dengan orang, hiasilah diri kita dengan senyuman ya, dibawa ketawa. Artinya bukan berarti kita meringankan segala masalah yang ada, tetapi melatih diri untuk selalu tersenyum, tertawa itu akan juga membuat diri kita terlatih untuk selalu berpikiran yang positif ya. Dengan tersenyum, dengan tertawa, secara tidak langsung ada sebuah stimulus dalam diri kita untuk senantiasa bisa berpikir dari sudut pandang yang positif dari setiap kejadian-kejadian, dari setiap apapun yang mungkin terjadi di lingkungan kita, di sekitaran kita, baik orang lain maupun diri kita sendiri. Itu teman-teman, ayo bareng-bareng latihan tersenyum, latihan ketawa, gitu ya. Jangan ketawa-ketawa sendiri ya. Boleh senyum, boleh ketawa, tetapi jangan senyum-senyum sendiri, jangan ketawa-ketawa sendiri, nanti dikirain apa gitu ya. Yuk teman-teman, semangat untuk selalu tersenyum dan ketawa. Yang keempat, nah teman-teman, cara yang keempat bagaimana agar diri kita selalu berpikir positif adalah melihat sisi positif dari setiap kejadian. Apapun kejadian yang ada itu harus kita lihat dari sudut pandang yang positif. Ini kebiasaan yang mungkin harus kita latih ya setiap saat. Bisa kita latih, dan tentu saja ini menjadi sebuah latihan terapi buat kita untuk selalu berpikir positif, melihat kejadian dari sudut pandang yang positif. Ini penting, kenapa? Karena setiap kejadian itu pastinya punya banyak respon, punya banyak sudut pandang. Nah, kalau kita bisa membiasakan diri untuk bersikap atau memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang positif, hikmah dari setiap adanya kejadian itu selalu ada positif dan negatif. Maka kita harus selalu mengupayakan agar ada hikmah yang baik, ada hikmah yang positif yang selalu hadir, sehingga pikiran-pikiran kita itu selalu dihiasi dengan pikiran yang positif. Cara yang keempat ini teman-teman sebenarnya adalah cara yang paling ampuh untuk mengobati stres kita ketika ada setiap kejadian. Daripada kita marah-marah, stres dan sebagainya, ini bisa kita ambil sebagai upaya terapi kita agar tidak stres. Bayangkan aja kalau setiap kejadian itu kemudian kita merasa stres ya, dikit-dikit negatif, dikit-dikit salah. Nah, itu malah membuat diri kita tersiksa karena kita akan jadi stres sendiri. Ayo teman-teman, latihan untuk selalu menyikapi segala sesuatu dengan sikap yang positif. Tiap orang tentu memiliki cara bagaimana agar bisa menghilangkan stres. Tapi yang saya bilang tadi bahwa ini adalah cara yang cukup bisa diambil sebagai cara yang bagus ketika kita menghilangkan stres kita. Dengan cara apa tadi? Yaitu mengambil setiap kejadian itu ada sisi hikmah positifnya, dari sudut pandang kebaikan, dari sudut pandang yang positif. Sepertinya terkesan lebih gampang kita ngomongnya ya, kalau praktek mungkin lebih berat. Tapi kalau kita terus mencoba, kita lakukan dengan upaya-upaya yang sering kita lakukan, insya Allah akan ada kemudahan. Nah teman-teman, yuk bareng-bareng melihat setiap kejadian itu dari sisi yang positifnya saja. Jangan sampai kita terlalu banyak fokus dengan hal-hal yang negatif saja. Ambil sisi baik setiap kejadian, ambil sisi baik setiap hal yang terjadi pada diri kita, pada lingkungan kita, dengan sisi-sisi yang positif. Ini
cara yang keempat. Yang kelima, nah teman-teman, cara terakhir yang kelima, bagaimana agar selalu dalam diri kita itu ada pikiran-pikiran positif, yaitu bertemanlah dengan orang-orang yang positif. Maksudnya berteman dengan orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran positif. Jangan sampai kita bergaul, berada di dalam lingkungan-lingkungan yang selalu ngomongin negatif, yang selalu bernegatif thinking. Kalau pikiran kita itu sudah positif, kemudian diracuni dengan lingkungan atau pergaulan yang kurang baik, maka kita biasanya akan terpengaruh. Nah, ini tips yang mungkin bisa kita ikuti dengan cara kita bergaul atau berteman dengan orang-orang yang memiliki pikiran positif. Untuk maju, untuk lebih baik lagi, untuk perbaikan ke depannya, memang perlu dukungan dari teman-teman. Dukungan dari teman-teman kita itu bisa berupa dukungan untuk selalu berpikir positif tentang diri kita, tentang orang lain, tentang kejadian-kejadian yang ada. Maka pilihlah teman untuk selalu positif. Tentu masih ingat, kemarin kita baru saja memberikan sharing konten tentang bagaimana kita memilih teman. Nah, teman-teman yang belum sempat nonton bagaimana cara atau memilih teman terbaik, yuk lihat di sini. Ada yang masih bisa kita nikmati tentang bagaimana cara memilih teman yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Nah teman-teman, sampai juga akhirnya kita di sesi akhir. Demikian tadi sudah kita sharing tentang 5 cara bagaimana agar kita selalu berpikir positif. Tentu masih banyak cara-cara yang lain, tapi hari ini kita hanya berbagi 5 dulu aja. Dan mudah-mudahan kita berharap 5 hal ini bisa kita ikuti, bisa kita praktekkan. Latihan untuk selalu berpikir positif. Tentu tidak mudah, harus ada latihan agar diri kita selalu berhias dengan pikiran-pikiran yang positif, selalu tersenyum, ya, ketawa, berteman dengan orang-orang yang positif. Nah itu tadi teman-teman, mudah-mudahan sedikit yang kita sharingkan hari ini bermanfaat. Dan terima kasih atas segala dukungan, terima kasih atas segala perhatian buat teman-teman yang baru saja bergabung. Yuk kita tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Supaya apa? Supaya channel kita ini terus berkembang dan nantinya bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Nah, akhirnya saya pamit, sampai ketemu dengan konten-konten berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.